Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Riantiananta dengan NIM 502230021 dari kelas Gizi 2.1. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh penyakit pada gangguan saraf beserta dengan pencegahan dan cara pengobatannya. Baik, penyakit yang akan saya jelaskan yaitu penyakit meningitis. Meningitis adalah radang pada meningen atau selaput yang mengelilingi otak dan medula spinalis yang bisa menyebabkan proses infeksi pada sistem saraf pusat. Infeksi meningeal biasanya muncul melalui aliran darah akibat infeksi lain atau melalui perluasan langsung. Meningitis diklasifikasikan sesuai dengan faktor penyebabnya, antara lain terdiri dari yang pertama, meningitis asepsis, yang kedua, meningitis sepsis, dan yang ketiga, tuberkulosa. Meningitis asepsis ini biasanya berasal dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Sedangkan meningitis sepsis atau meningitis purulenta itu biasanya disebabkan oleh bakteri. Dan yang ketiga yaitu meningitis tuberkulosa yang biasanya disebabkan oleh Bacillus tubercle. Penyebab meningitis merupakan akibat dari komplikasi penyakit lain atau kuman secara hematogen sampai ke selaput otak. Misalnya pada penyakit faringonsilitis, pneumonia, endokarditis, dan dapat pula sebagai perluasan kontinuitatum dari peradangan organ atau jaringan di dekat selaput otak. Penyebab meningitis ini juga dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama disebabkan oleh bakteri, yang kedua disebabkan oleh virus, yang ketiga disebabkan oleh faktor maternal, yang keempat disebabkan oleh faktor imunologi, dan yang kelima yaitu anak dengan kelainan sistem saraf pusat. Poin yang selanjutnya yaitu pencegahan penyakit meningitis. Pencegahan yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan vaksinasi seperti vaksin difteri, pertusis, dan tetanus yang diberikan untuk mengatasi meningitis yang disebabkan oleh influenza. Selain itu, ada vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin yang diberikan untuk mencegah penyakit TBC atau tuberkulosis. Untuk langkah-langkah pengobatan yang bisa kita lakukan dalam menangani penyakit meningitis yaitu ada 5. Yang pertama, pencegahan pada meningitis purulenta. Yang pertama yaitu pemberian cairan secara intravena untuk menghindari kekurangan cairan atau elektrolit akibat muntah-muntah atau diare. Dan yang kedua, bila pasien masuk dalam keadaan status konvulsivus, diberikan diazepam 0,5 mg per kilogram BB per kali intravena dan dapat diulang dengan dosis yang sama selama 15 menit kemudian. Bila kejang belum berhenti, ulangi pemberian diazepam berikutnya dengan dosis yang sama. Kemudian yang ketiga, setelah kejang dapat diatasi, diberikan fenobarbital dosis awal untuk neonatus 30 mg, anak kurang dari 1 tahun 50 mg, dan di atas 1 tahun 75 mg. Selanjutnya untuk pengobatan reumat diberikan fenobarbital dengan dosis 8-9 mg per kilogram BB per hari dibagi dalam 2 dosis, diberikan selama 2 hari. Dan yang keempat, berikan ampicillin intravena sebanyak 400 mg per kilogram BB per hari dibagi dalam 6 dosis, ditambah kloramfenikol 100 mg per kilogram BB per hari intravena dibagi dalam 4 dosis. Pada hari ke-10 selanjutnya pengobatan dilakukan fungsi lumbal. Kemudian yang terakhir, dasar pengobatan meningitis tuberkulosa ialah memberikan kombinasi obat antituberkulosis dan ditambahkan dengan kortikosteroid, pengobatan simptomatik bila terdapat kejang, koreksi dehidrasi akibat masukan makanan yang kurang atau muntah, fisioterapi. Baik, poin terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari saya yaitu meningitis adalah peradangan pada selaput otak atau sumsum tulang belakang yang bisa disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Gejalanya bisa berupa demam, sakit kepala parah, dan juga muntah-muntah. Pengobatan segera sangat penting karena bisa menjadi kondisi yang mengancam jiwa.
Pencegahan yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan vaksinasi dan juga menjaga kebersihan diri kita. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.